Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Hadat Alwi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode dalam data mining, yaitu clustering. Clustering sendiri merupakan salah satu teknik analisis data yang digunakan untuk mengkelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster yang berdasarkan tingkat kemiripan antar data. Berbeda dengan metode klasifikasi, clustering termasuk dalam unsupervised learning. Artinya, proses pengelompokan dilakukan tanpa adanya label atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama dari clustering adalah menemukan pola atau struktur tersembunyi di dalam data. Data-data yang memiliki karakteristik mirip akan ditempatkan dalam satu kelompok yang sama, sementara data yang berbeda akan dipisahkan dalam kelompok lain. Tujuan utama dari clustering adalah menemukan pola atau struktur tersembunyi di dalam data. Data-data yang memiliki karakteristik mirip akan ditempatkan dalam satu kelompok yang sama, sementara data yang berbeda akan dipisahkan dalam kelompok lain. Dengan cara ini, data yang awalnya terlihat acak atau sulit dipahami dapat menjadi terstruktur dan mudah dianalisis. Dalam praktiknya, clustering sering digunakan dalam berbagai keperluan, seperti analisis perilaku pelanggan, segmentasi pasar, kelompokan produk, hingga analisis data ilmiah. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan clustering untuk mengkelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja mereka, sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok. Terdapat berbagai model clustering yang umum, antara lain adalah K-mean dan hierarki clustering. K-mean bekerja dengan cara membagi data dalam sejumlah cluster berdasarkan jarak pusat cluster. Sementara hierarchical clustering membentuk struktur pengelompokan secara bertahap yang dapat divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Untuk penerapan metode clustering ini, diharapkan analisis data tidak hanya menghasilkan kelompok semata, tetapi juga memberikan interpretasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan. Berikutnya, kita akan mengecek dataset yang akan kita gunakan untuk membuat model clustering. Baik, selanjutnya kita akan melakukan review dataset yang akan kita gunakan dalam proses clustering. Dataset ini merupakan data pelanggan sebuah departemen store yang berisi informasi dasar mengenai karakteristik pelanggan serta perilaku belanjanya. Setiap baris pada dataset merepresentasikan satu pelanggan yang unik, ditandai dengan atribut Customer ID. Atribut pertama adalah Customer ID yang berfungsi sebagai identitas pelanggan. Atribut ini bersifat unik dan tidak memiliki makna analitis dalam proses clustering, sehingga biasanya tidak digunakan sebagai input fitur. Berikutnya adalah gender, yang menunjukkan jenis kelamin pelanggan, yaitu male atau female. Atribut ini termasuk data kategori nominal dan dapat memberikan informasi tambahan terkait perbedaan pola belanja antar pelanggan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya terdapat atribut age yang menunjukkan usia pelanggan dalam satuan tahun. Usia merupakan atribut numerik yang penting karena seringkali berkaitan dengan preferensi dan kemampuan belanja seseorang. Kemudian ada annual income yang menunjukkan pendapatan tahunan pelanggan dalam ribuan dolar. Atribut ini sangat relevan dalam analisis clustering karena pendapatan sering menjadi faktor utama dalam membedakan segmen pelanggan, terutama dalam konteks pemasaran atau strategi bisnis. Atribut terakhir adalah spending score yang menggambarkan tingkat atau pola pengeluaran pelanggan berdasarkan analisis internal perusahaan. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan cenderung belanja yang lebih besar, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan perilaku belanja yang lebih hemat. Secara keseluruhan, dataset ini sangat cocok digunakan untuk analisis clustering
karena mengandung kombinasi atribut demografis dan atribut perilaku. Dengan melakukan clustering pada data ini, kita dapat mengelompokkan pelanggan dalam beberapa segmen yang memiliki karakteristik dan pola belanja yang serupa. Pada tahap analisis clustering ini, info feature yang akan digunakan adalah kolom ketiga hingga kelima, yaitu age, annual income, dan spending score. Atribut X digunakan untuk mempresentasikan karakteristik demografis pelanggan, karena usia sering mempengaruhi kebutuhan, preferensi, serta pola konsumsi seseorang. Atribut annual income menggambarkan kemampuan finansial pelanggan. Variabel ini sangat penting dalam proses pengelompokan karena tingkat pendapatan umumnya berkorelasi dengan daya beli dan strategi pemasaran yang dapat diterapkan. Sementara spending score mempresentasikan perilaku belanja pelanggan. Atribut ini menjadi indikator utama dalam membedakan pelanggan yang memiliki kecenderungan membelanja tinggi dan rendah. Ketiga atribut ini dipilih karena bersifat numerik, relevan terhadap tujuan analisis, serta mampu mempresentasikan kombinasi antara karakteristik pelanggan dan perilaku belanja. Dengan menggunakan kolom 3 hingga 5, sebagai input feature, proses clustering diharapkan dapat menghasilkan kelompok pelanggan yang lebih jelas, bermakna, dan mudah diinterpretasikan. Berikutnya, kita akan lakukan pemodelan clustering. Baik, di sini saya menggunakan Google Colab sebagai media pengolahan data. Google Colab dipilih karena bersifat gratis, berbasis cloud, dan tidak memerlukan instalasi tambahan di perangkat lokal. Selain itu, Google Colab juga terintegrasi dengan berbagai library data science seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn yang sangat dibutuhkan dalam proses analisis clustering. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan import library yang akan kita gunakan untuk pemodelan clustering ini. Di sini saya akan menggunakan Pandas yang berfungsi sebagai manipulasi untuk analisis data. Kemudian akan menggunakan NumPy yang berfungsi untuk sistem operasi numerik atau komputasi array. Kemudian saya akan menggunakan Matplotlib yang berfungsi untuk visualisasi. Dan akan melakukan import K-means yang akan digunakan untuk melakukan clustering data.
Di sini saya akan menggunakan dendrogram yang berfungsi sebagai visualisasi dari hasil hierarchical clustering. Kemudian linkage digunakan untuk matriksnya dan Fluster digunakan untuk clusternya. Kemudian saya akan menggunakan standard scalar. Kemudian saya akan menggunakan Google Drive untuk menghubungkan Google Drive agar bisa membaca dataset yang telah saya simpan di Google Drive. Kita akan coba running. Oke, di sini ada error. Jadi ada berhasil. Kita akan selanjutnya membuat mount yang digunakan untuk melakukan mounting ke Google Drive. Di sini yang akan saya lakukan pertama adalah akan melakukan metode elbow dan K-means. Yang pertama, saya akan membuat sebuah path. Customer TSP. Di sini kan saya akan rename untuk mengatur dari header yang dimiliki oleh kolom. Di sini akan muncul datanya. Di sini ada customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Karena kita kan hanya mengambil column age, annual income, dan spending score, maka kita akan melakukan filtering untuk features. Kita akan membuat sebuah variabel. Di sini kita bisa menambahkan age.
kita akan menyimpan hasilnya di sebuah variable x. Dan kita akan coba print. Index. Oke. Setelah itu kita akan melakukan scaling. Scaling ini berfungsi untuk mengubah data yang memiliki means itu sama dengan 0, dan standar deviasi itu dengan sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membuat sebuah Hellboy. Di sini saya akan membuat sebuah list kosong. Sampai 11, dari 1 sampai 10 kena indeks 0. Kemudian kita akan melakukan looping. Di mana comments Oke. Kemudian kita akan coba plotkan. Kita akan membuat grid-nya.
Jadi di sini kita bisa melihat untuk robotnya. Di sini kita bisa menggunakan 4 sebagai nilai cluster. Jadi setelah optimal dengan 4, cluster print. View. Bisa lihat di sini cluster 0. Jadi di sini ada 4 cluster dengan total cluster 0 ada 65, cluster 2 ada 57, cluster 1 40, dan cluster 3 38. Di sini kita akan membuat sebuah visualisasi untuk melihat bagaimana sih bentuknya dalam sebaran scatter plot. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi dalam bentuk scatter plot agar analisis yang bisa dilakukan lebih jelas. Oke, di sini kita bisa melihat jika kita lihat klaster pertama, kita bisa lihat jika pendapatannya relatif rendah dan skor pengeluarannya rendah. Kelompok ini sepertinya cenderung memiliki perilaku belanja yang lebih hemat dan sensitif terhadap harga. Pelanggan dalam klaster ini umumnya tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar, sehingga strategi pemasaran yang cocok adalah promosi diskon atau penawaran harga khusus. Sedangkan untuk klaster kedua yang warna ungu, ini pelanggan memiliki kemampuan finansial tinggi, tetapi pengeluarannya relatif rendah. Ini menunjukkan potensi yang belum dimaksimalkan. Strategi yang cocok sih pendekatan personal dan penawaran produk premium atau layanan eksklusif. Sedangkan untuk yang kuning, di sini terlihat jika pendapatannya menengah hingga tinggi dan skor pengeluarannya juga menengah. Kelompok ini sepertinya menunjukkan perilaku belanja yang relatif stabil dan seimbang. Pelanggan pada klaster ini dapat dikategorikan sebagai pelanggan reguler yang berpotensi dipertahankan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengalaman berbelanja. Sedangkan untuk klaster terakhir, di sini kita bisa lihat jika pendapatannya tinggi, namun skor pengeluarannya rendah. Sebenarnya kelompok ini memiliki kemampuan ekonomi yang baik,
tapi belum menunjukkan minat belanja yang tinggi. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan pengeluaran pelanggan melalui strategi pemasaran yang lebih personal, seperti rekomendasi produk eksklusif atau layanan premium. Secara keseluruhan, hasil clustering ini bisa dilihat bahwa menunjukkan pelanggan departemen store memiliki pola perilaku belanja yang beragam. Memahami karakteristik masing-masing cluster, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat, peningkatan kepuasan pelanggan, serta bisa melakukan optimal dalam potensi pendapatan. Selanjutnya, kita akan membuat dendrogram dan hierarkikal. Yang pertama kita akan membuat ulang ya, bikin cell patch-nya tadi. Kita akan ngeload ulang. Sekarang kita bisa salin. Untuk fiturnya kita akan pakai fitur yang sama. Dan juga kita akan menggunakan scalar, standar scalar. Pertama kita akan membuat linked matrix, ini mana yang akan memproses hierarchical clustering. Kita akan membuat dendrogramnya. Kemudian kita akan menentukan jumlah dari clusternya. Kita akan memilih 30 cluster. Kemudian rotasinya 30. Aksesnya bisa 10 saja. Buat kita saja dendrogram.
Kemudian kita beri color. Kemudian labelnya. Kita akan coba menampilkan. Karena pada dendrogram terlihat lonjakan jarak yang paling signifikan terjadi sebelum data digabung menjadi satu dengan narik cut distance sekitar 10. Dendrogram terpotong menjadi dua cabang besar. Penggabungan setelah jarak ini menunjukkan perbedaan antara kelompok yang cukup besar, sehingga memaksakan lebih dari dua clustering akan menggabungkan data yang sebenarnya tidak mirip. Oleh karena itu, dua cluster dianggap paling optimal dan paling merepresentasikan. Oleh karena itu, dua cluster dianggap paling optimal dan paling merepresentasikan struktur alami data. Selanjutnya kita akan membahas Scatterplot dan menentukan jika jumlah cluster itu adalah 2. Ini berfungsi untuk menghitung dan melampirkan jumlah data untuk setiap cluster. Kemudian kita akan membuat Velocity figures. Kemudian akan buat scatter.
Oke, di sini kita bisa melihat kelima klasternya. Klaster ungu bisa kita bilang pendapatan menengah atas untuk skater ungu. Jika kita dari hasil skater plot, untuk klaster ungu bisa kita kelompokkan untuk customer dengan pendapatan menengah ke atas. Kita bisa melihat jika segmen pelanggan di klaster 1 memiliki pendapatan cukup tinggi dan cenderung loyal dalam berbelanja. Sedangkan klaster 2 atau yang biru muda, kita bisa mengkategorikan sebagai pendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran rendah terletak di area kanan bawah. Kelompok ini memiliki daya beli yang tinggi, namun bisa kita bilang sangat berhati-hati dalam pengeluaran uang. Strategi pemasaran yang cocok untuk mereka mungkin berupa penawaran nilai tambah atau diskon eksklusif yang menarik minat belanja. Sedangkan untuk klaster ketiga bisa kita kategorikan sebagai pendapatan rendah dengan pengeluaran tinggi, karena beberapa berada di area kiri atas. Meskipun pendapatan mereka relatif rendah, tapi secara statistik skor pengeluaran mereka cukup tinggi. Kelompok ini mungkin terdiri dari pelanggan yang impulsif atau sangat memproteskan gaya hidup meskipun anggaran terbatas. Sedangkan yang merah ini bisa kategorikan sebagai pendapatan rendah dan pengeluarannya juga rendah, terpusat di area kiri bawah. Ini bisa kita katakan sebagai kelompok yang paling aman atau hemat. Mereka memiliki pendapatan terbatas dan juga sangat membatasi pengeluaran mereka. Kelompok ini biasanya menjadi produk kebutuhan pokok atau barang yang paling kompetitif. Secara keseluruhan, scatter plot ini menunjukkan bahwa algoritma hierarchical clustering berhasil memisahkan data dengan cukup baik. Meskipun terdapat sedikit overlap tumpang tindih di area tengah, pemetaan ini sangat berguna bagi tim pemasaran untuk melakukan segmentasi pasar dan menentukan strategi promosi yang berbeda-beda untuk setiap karakteristik pelanggan. Oke, jika kita membandingkan hasilnya dengan Cummins, kita bisa melihat jika Cummins ini menghasilkan pembagian yang terlihat lebih adil. Karena dalam hal distribusi jumlah titik per kelompok, namun kurang menangkap nuansa struktur data alami jika dibandingkan dengan hierarchical clustering. Cummins sangat cocok jika kita ingin segmentasinya yang praktis dan tegas. Sedangkan hierarchical memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana pelanggan secara alami berkelompok berdasarkan kedekatan antar individu. Mungkin itu saja dari saya tentang bagaimana membuat model clustering menggunakan Cummins dan hierarchical clustering. Maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.